Salam kasih bagi kita semua. Di kesempatan ini kembali lagi kita akan membahas satu materi dalam psikologi umum, yaitu konsep perilaku manusia. Kalau kita ketahui bahwa manusia itu memiliki proses perkembangan perilaku di mana sebagian ditentukan oleh kehendaknya sendiri dan sebagian bergantung pada alam, dan sedangkan makhluk lain sepenuhnya bergantung kepada alam. Nah, perilaku merupakan sebuah tindakan yang di dalamnya membuahkan atau menghasilkan berbagai juga sebagai aktivitas manusia, di mana cakupan pengertiannya pun sangat luas. Dalam hal ini akan berkaitan dengan cara seseorang melakukan atau mengadakan satu tindakan seperti tertawa, bekerja, berjalan, dan dari uraian yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa perilaku manusia yang berkaitan dengan kehidupannya akan berkaitan dengan aktivitas manusia itu sendiri. Sehingga kita boleh dapat mengatakan bahwa perilaku manusia itu tidak lepas dari proses pematangan organ-organ tubuh. Juga perilaku individu tidak timbul dengan sendirinya, tetapi akibat adanya stimulus, baik itu dari secara internal ataupun secara eksternal. Sehingga konsep yang sederhana kita boleh memperhatikan atau memberi batasan bahwa kaitan perilaku terhadap stimulus, yaitu ketika adanya stimulus baik secara internal dan eksternal kepada organisme, maka akan mengadakan respons, dan dari respons itu kemudian timbullah apa yang dinamakan perilaku. Nah, beberapa ahli memberi keterangan atau memberi pengertian tentang perilaku. Dari sudut biologis, maka perilaku tidak lain adalah suatu kegiatan atau aktivitas organisme yang bersangkutan yang dapat diamati secara langsung ataupun tidak langsung. Seorang yang bernama Sukijo Notoatmojo di tahun 1993, dia memberi pengertian bahwa perilaku adalah suatu aktivitas manusia itu sendiri. Nah, secara operasional, Sukijo Notoatmojo memberi keterangan bahwa suatu respons terhadap organisme atau seseorang terhadap rangsangan dari luar subjek tersebut. Jadi perilaku adalah respons dari organisme atau seseorang terhadap rangsangan yang dari luar. Sedangkan kalau dari Ensiklopedia Amerika memberi keterangan bahwa suatu aksi kemudian dan reaksi organisme terhadap lingkungannya itu adalah perilaku. Nah, prosesnya yaitu perilaku baru akan terjadi apabila ada sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan reaksi. Ya, ini disebut sebagai rangsangan. Robert Wick di tahun 1978 memberi batasan bahwa tindakan atau perilaku suatu organisme dapat diamati bahkan dapat dipelajari. Selanjutnya, Sri Kusmiyati di tahun 1990 memberi batasan bahwa perilaku tidak lain adalah proses interaksi individu dengan lingkungannya sebagai manifestasi hayati bahwa dia adalah makhluk hidup. Dan Sunario di tahun 2004 memberi batasan bahwa aktivitas yang timbul karena adanya stimulus dan respons serta dapat diamati secara langsung ataupun tidak langsung, itulah yang disebut sebagai perilaku. Nah, kita pun perhatikan ada beberapa ciri-ciri perilaku manusia yang bisa dijabarkan, yang bisa membedakan dengan makhluk yang lain. Menurut Sarlito Wirawan di tahun 1983,
Manusia memiliki ciri-ciri yang dapat dibedakan dengan makhluk yang lain. Yang pertama, kepekaan sosial. Kedua, kelangsungan perilaku. Ketiga, orientasi pada tugas. Keempat, usaha dan perjuangan. Kelima, tiap individu adalah unik. Mari kita bahas satu persatu. Yang dimaksud dengan kepekaan sosial yaitu pertama, kemampuan manusia untuk dapat menyesuaikan perilakunya sesuai dengan pandangan dan harapan orang lain. Kedua, manusia adalah makhluk sosial yang dalam hidupnya perlu kawan dan bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga, perilaku manusia adalah situasional. Artinya, perilaku manusia akan berbeda dengan situasi yang berbeda. Contohnya, perilaku manusia saat melayat akan berbeda dengan perilaku manusia saat berpesta. Kedua, kelangsungan perilaku. Ini bagian kedua dari ciri-ciri manusia yang membedakan dengan makhluk yang lain, adalah kelangsungan perilaku. Yang pertama, antara perilaku yang satu ada kaitannya dengan perilaku lain. Perilaku sekarang adalah kelanjutan dari perilaku yang lalu, dan seterusnya. Yang kedua, perilaku manusia terjadi secara berkesinambungan, bukan secara serta-merta. Ketiga, perilaku manusia tidak pernah berhenti pada satu saat. Contohnya, manusia yang dalam hal ini berprofesi sebagai mahasiswa, maka setiap hari dia akan mengemban tugas dengan mengikuti kuliah, mengerjakan tugas sampai lulus, dan dia memiliki kepandaian atau selanjutnya akan memiliki kemampuan, skill untuk melakukan sesuatu di bidang yang dia tekuni. Kemudian dia akan memperoleh pekerjaan. Dari pekerjaan yang dia tekuni akan menghasilkan penghasilan. Dari penghasilan yang dia miliki, maka dia akan berperilaku selanjutnya untuk melakukan atau mencari pasangan dan berumah tangga, membentuk keluarga. Dari membentuk keluarga selanjutnya dia akan memiliki keturunan dari generasi ke generasi dan seterusnya, dan seperti roda yang tidak pernah berhenti. Yang ketiga, ciri yang membedakan manusia dengan makhluk lain, berorientasi pada tugas. Setiap perilaku manusia selalu memiliki orientasi pada tugas tertentu. Seorang manusia yang rajin belajar, menuntut ilmu, berorientasi untuk belajar dan dapat menguasai ilmu pengetahuan tertentu. Kemudian, seorang individu yang bekerja, maka dia akan berorientasi untuk menghasilkan sesuatu. Misalnya, seorang mahasiswa yang dengan giat belajar dalam satu semester sampai di malam hari pun tidur tidak sesuai dengan jam tidur, maka dia akan memberi diri belajar dengan tekun, walau selanjutnya badannya akan merasa kurang nyaman. Namun karena dia berinisiatif untuk menekuni apa yang dia sementara pelajari, selanjutnya akan memberi hasil yang baik kepada dia, memberi kesenangan tersendiri. Itulah manusia harus berorientasi kepada tugasnya. Selanjutnya, ciri khas yang keempat, usaha dan perjuangan. Usaha dan perjuangan pada manusia telah dipilih dan ditentukan sendiri, serta tidak akan memperjuangkan sesuatu yang memang tidak ingin diperjuangkan. Kemudian manusia memiliki cita-cita atau aspirasi yang ingin diperjuangkan. Berbeda dengan hewan yang berjuang cuma ingin mendapatkan sesuatu yang telah disediakan oleh alam. Selanjutnya, tiap manusia itu memiliki keunikan tersendiri. Ini ciri khas yang terakhir. Yang pertama, unik berarti manusia satu berbeda dengan manusia yang lain. Tidak ada dua manusia yang sama persis, walaupun itu saudara kembar.
Kedua, manusia mempunyai ciri-ciri, sifat, watak, tabiat, kepribadian, motivasi tersendiri untuk membedakannya dari manusia lainnya. Yang ketiga, perbedaan dan pengalaman yang dialami individu pada masa silam dan cita-citanya yang kelak di kemudian hari menentukan perilaku individu di masa kini yang berbeda-beda pula. Beberapa ciri khas ini mengakhiri sesi pembelajaran kita hari ini dan kiranya sangat bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.